Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Kembali lagi dengan saya, Imam Ahmad, merupakan dosen mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Kali ini, kita akan membahas beberapa materi, yaitu tentang apa itu data, sistem, informasi, dan gabungan antara sistem serta informasi. Melalui materi ini, Anda akan mudah memahami bagaimana cara yang simple, relate, dan pastinya akan lebih mudah untuk proses pembelajaran. Sudah siap? Mari kita mulai. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang data, prosedur, sistem, informasi, serta gabungan dari sistem serta informasi. Sumber informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal atau data item. Data adalah sekumpulan fakta yang tidak sedang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Biasanya, data tersebut akan dicatat serta disimpan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan. Baik, data terdiri dari beberapa format. Ada berupa teks, gambar, audio, video. Sumber data terdiri dari data internal, personal, serta data eksternal. Untuk data internal, sumber datanya adalah dari orang atau pakar, kemudian dari produk serta layanan dan juga proses. Data internal umumnya disimpan dalam basis data perusahaan dan biasanya dapat diakses dengan mudah. Untuk data personal, sumber data dapat juga mencakup konsep, pemikiran, serta opini atau pendapat seseorang. Data eksternal, sumber data eksternal dimulai dari base data di compact disk atau juga flash disk, maupun media lainnya seperti film, suara, gambar, dan juga informasi dari televisi. Hierarki data berupa elemen, record, dan juga file. Elemen data adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain. Berikutnya, data dari record. Record adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling berkaitan. Dan yang terakhir, file adalah kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang atribut sama namun berbeda isinya. Visualisasi data, di sini ada input. Sebagai inputan nantinya akan diproses melalui sistem informasi dan memiliki output atau sebuah keputusan atau informasi. Di dalam proses, kita juga data akan disimpan untuk digunakan kembali. Di sini juga terdapat visualisasi berupa berkas data, kemudian sebuah sistem informasi untuk memprosesnya, kemudian nanti akan diproses oleh human atau manusia ataupun user itu sendiri guna memperoleh laporan yang dapat disajikan. Prosedur adalah suatu urutan-urutan yang tepat dari tahapan atau langkah instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan kapan bagaimana itu proses prosedur dikerjakan. Sistem adalah komponen-komponen atau subsistem yang saling berinteraksi atau berhubungan bentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, sistem adalah komponen yang saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Melalui sistem ini nanti untuk mencapai sebuah tujuan. Suatu sistem terdiri dari kelompok yang saling berinteraksi atau saling berhubungan, yang artinya nantinya akan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Contoh katakanlah sistem informasi akademik. Berarti sistem itu untuk mencapai bagaimana output kegiatan akademik dapat terdokumentasi. Berikutnya, setiap sistem selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu sistem yang lebih besar disebut dengan suprasistem. Nah, katakanlah tadi studi kasusnya sistem informasi akademik. Bagian dari sistem tersebut ada sistem presensi yang unitnya, kemudian ada sistem penjadwalan, dan juga smart system atau smart campus yang versi besarnya, atau yang disebut dengan suprasistem. Batasan dari sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Jadi, katakanlah sistem informasi akademik tidak akan membahas tentang pasien dan yang lainnya. Lingkungan luar sistem
dari suatu sistem adalah apapun yang di luar batas yang mempengaruhi operasi sistem. Penghubung atau interface merupakan media penghubung antara satu sistem dengan subsistem lainnya. Dengan penghubung satu subsistem dapat berinteraksi dengan subsistem yang lainnya membentuk suatu kesatuan. Informasi. Apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna atau memiliki arti, konteks, dan nilai bagi penggunanya dalam proses pengambilan keputusan. Jadi menurut London tahun 2023, informasi adalah data yang telah dibentuk menjadi suatu bentuk yang memiliki arti atau memiliki makna dan berguna bagi manusia. Contoh dari informasi adalah pada jam 11 kita melakukan perkuliahan. Perkuliahan ini disebut dengan informasi bagi kita yang melakukan perkuliahan ini. Namun pada jam 11 ini bagi orang yang tidak mengikuti perkuliahan hanya sebuah data. Kenapa? Karena data tersebut memiliki arti bagi kita yang melaksanakan perkuliahan pada jam 11 ini. Informasi adalah sekumpulan fakta yang diorganisasikan sedemikian rupa atau diolah katakanlah ya, sehingga memiliki nilai tambah di luar nilai fakta itu sendiri. Contoh studi kasus, sebuah toko online memiliki data penjualan harian. Untuk hari pertama terjadi 100 transaksi, untuk hari kedua 120 transaksi, hari ketiga itu sejumlah 90 transaksi. Melalui data tersebut, jika disusun dalam bentuk laporan tren penjualan mingguan dan ditampilkan dalam sebuah grafik, maka menjadi informasi yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan penjualan pada hari ketiga. Ini bisa digunakan untuk dianalisis strategi pemasaran dan juga promosi, bagaimana untuk bisa kita tingkatkan pada hari ketiga transaksinya untuk tetap stabil sejumlah 100 transaksi. Interpretasi dari studi kasus tersebut, data merupakan angka penjualan harian, serta informasi merupakan analisa turunnya penjualan pada hari ketiga yang bisa dipakai oleh manajer atau pengambilan keputusan bagaimana transaksi tersebut untuk bisa stabil. Baik, fungsi dari informasi adalah untuk menambah pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian bagi pemakai informasi. Fungsi informasi tidak mengarahkan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi untuk mengurangi keanekaragaman dan ketidakpastian yang mendukung pengambilan keputusan, suatu keputusan itu akan menjadi lebih baik. Sehingga ketika kita memfilter sebuah informasi tersebut kita harus hilangkan noise-nya, sehingga dalam pengambilan keputusan itu akan menjadi tepat guna. Kualitas informasi dikategorikan menjadi 3 agar informasi tersebut menjadi informasi yang sangat berkualitas. Ketiganya yaitu informasi harus akurat, tepat waktu, serta relevan. Baik, saya akan jelaskan satu persatu dari ketiganya. Tentang akurat, informasi yang akurat ini harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas, mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena biasanya dari sumber informasi sampai ke penerima informasi atau user, ada kemungkinan terjadi kesalahan yang dapat mengubah atau merusak sistem informasi tersebut. Yang kedua, informasi juga harus tepat waktu. Yang artinya adalah informasi yang diperoleh oleh user tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang atau yang sudah lama tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan sebuah landasan dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan tersebut terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi sebuah organisasi. Yang terakhir, informasi juga harus relevan atau berkaitan ya, atau ada hubungannya. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakai, di mana relevansi atau hubungannya sebuah informasi untuk tiap individu-individu yang berbeda, bergantung pada bagi penerimanya.
Nilai informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu bermanfaat dan juga minim dari biaya. Suatu informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibanding dengan biaya pendapatannya. Baik, berikutnya cara menilai sebuah sistem informasi. Yang pertama, kemudahan dalam memperoleh informasi. Jadi, informasi itu harus mudah untuk diperoleh. Dengan cara saat ini kita bisa membuka browser dan mengetikkan sesuatu apa informasi yang akan kita cari. Yang kedua, sebuah informasi ya sifatnya harus luas dan juga lengkap. Contoh katakanlah sistem informasi akademik itu luas, bisa mencakup prosesnya itu beberapa transaksi. Katakanlah inputannya hanya 3. Ada data mahasiswa, ada data dosen, dan juga ada data mata kuliah. Dari ketiga data ini diproses melalui sebuah sistem informasi, maka bisa mengeluarkan atau outputnya yaitu yang pertama kartu rencana studi, yang berarti perencanaan selama 1 semester ke depan. Yang kedua berupa presensi. Setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu direkap dalam sebuah presensi. Yang ketiga, transkrip nilai ataupun KHS. Setelah Anda mengikuti perkuliahan, output berikutnya yaitu KHS. KHS ini merupakan kumpulan nilai yang sudah diolah menggunakan sistem informasi yang di-entry oleh dosen. Berikutnya, ada juga sistem penjadwalan, yang berarti mata kuliah itu tidak akan bertabrakan dengan satu yang lainnya sesuai dengan penjadwalan pada hari dan jam berapa. Berikutnya, informasi juga melibatkan ketelitian. Dalam mencerna sebuah informasi, itu harus sesuai dengan kaidahnya, yang berarti bahwa ketelitian dalam mencerna sistem informasi itu sangat diperlukan. Contoh ketelitian dalam mencerna informasi, kali ini ada beberapa media sosial yang sifatnya masif ya. Katakanlah ada TikTok. Kalau TikTok itu menjelaskan sebuah informasi melalui dominannya sebuah video. Maka kalau kita membaca informasi dari sebuah video itu mudah lupa dan dalam menerjemahkannya itu akan sulit. Berbeda dengan media sosial X dan juga Instagram. Di sana terdapat caption yang berarti adalah kita harus mencerna lebih lanjut dengan ketelitian melalui caption tersebut sehingga dalam penalaran itu akan sangat baik. Berikutnya, informasi juga harus relevan. Relevan berarti harus sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Jika Anda sudah terbiasa dengan sistem informasi tertentu, untuk migrasi dengan informasi atau sistem informasi yang lain, itu butuh penyesuaian lebih lanjut. Yang berikutnya kelima, yaitu tentang informasi yang tepat waktu. Saya menyampaikan hari ini terjadi tsunami misalnya. Di mana? Di Jepang. Nah, sementara kita tinggal di Indonesia. Informasi tersebut itu tidak sesuai dengan waktunya ya. Jadi tidak sesuai dengan tempat tinggal kita. Karena informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Dan yang keenam, informasi itu juga harus jelas. Seperti sebuah kalimat terdiri dari subjek, objek, predikat, serta keterangan. Jadi kalau informasinya sepotong, maka informasi tersebut tidak sampai akan pada penggunanya. Yang ketujuh yaitu fleksibel, dapat sesuai dengan kebutuhan, dan yang terakhir informasi itu dapat diukur. Baik, kali ini kita sudah mempelajari beberapa materi. Informasi adalah inti dari sistem informasi. Karena sistem informasi dirancang untuk menghasilkan informasi yang mendukung proses bisnis dan juga pengambilan keputusan. Melalui informasi ini, kita dapat menyimpulkan beberapa data, tren yang terjadi, apakah penjualan tersebut mengalami kenaikan atau mengalami penurunan, bagaimana data tersebut bisa kita tingkatkan agar mencapai cuan tertentu misalnya, katakanlah. Berikutnya, informasi harus memiliki karakteristik relevan, akurat, tepat waktu, lengkap, dan dapat dipercaya. Berikutnya, simpulan dari data tidak selalu berguna sampai diproses menjadi informasi yang dikatakanlah bermakna. Dan yang terakhir, pemahaman informasi yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam organisasi. Kita bayangkan, dalam sebuah universitas, jika tidak dibantu dengan sistem informasi akademik, dengan jumlah mahasiswa yang katakanlah
6.000 dilayani oleh 3 operator. 3 operator tersebut, jika tidak dibantu dengan sistem informasi, maka akan kesulitan dalam memproses surat aktif, transkrip, dan yang lainnya. Namun, dengan adanya sistem informasi, pekerjaan akan lebih mudah, serta efektif serta efisien dapat diukur. Baik, kita sampai akhir dari materi kali ini. Bagaimana tentang materi yang sudah kita pelajari bersama? Mudah bukan? Untuk memahami apa itu data, sistem, informasi, serta gabungan dari sistem dan informasi. Tulis di kolom komentar ya untuk materi yang lebih lanjut dan kamu penasaran akan jawabannya. Semoga materi ini memberi manfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.